Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi viral ya di sosial media, di mana ternaknya Mulyono sekaligus pendukung Gibran terang-terangan melakukan penghinaan terhadap Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden di era Soeharto. Jadi ternak Mulyono ini ya akhirnya menjadi bulan-bulanan dan dibully oleh netizen. Pada akhirnya pun harus minta maaf karena ketakutan, dianggap Pak Tri Sutrisno setelah pensiun ya sudah berakhir ya. Ternyata masih ada juga anak-anaknya Pak Tri yang menjadi TNI. Baik ya, coba langsung saja kita lihat videonya ternak Mulyono yang melakukan penghinaan terhadap Pak Tri. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile ini nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Nah, salah satu yang mendukung ya 8 poin tuntutan dari purnawirawan tersebut adalah Pak Tri Sutrisno. Sehingga viral di sosial media membuat ternak Mulyono dan pendukung Gibran ini akhirnya tidak setuju dan sangat kecewa kepada Pak Tri. Dan pada akhirnya mereka menyerang Pak Tri ya secara fisik, menghina fisik Pak Tri. Ya, kita tahu bahwa Pak Tri sudah sepuh sekali. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan karena sudah kelewat batas. Sehingga banyak netizen akhirnya ya mencari orang ini sampai menutup akun saking ketakutannya, dan dibully oleh netizen ya, sampai netizen akan melaporkan orang yang menghina Pak Tri ini ya. Karena menurut Forum Purnawirawan TNI ini, Gibran ini belum mampu menjadi seorang wakil presiden, apalagi ya prosesnya aja sudah melanggar etik. Belum lagi masa lalu kelam, Gibran ini pernah mencaci maki Prabowo. Jadi punya perbuatan tercela. Jadi bagaimana bisa menjadi seorang wakil presiden, apalagi banyak sekali yang dikhawatirkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Salah satunya Sutioso yang mengatakan amit-amit ini kalau terjadi kepada Prabowo. Jika Prabowo suatu saat sakit, apakah kita mau mempertaruhkan bangsa ini kepada bocil yang nol pengalaman di bidang pemerintahan maupun di politik? Sehingga sangat wajar sekali dan sangat tepat sekali jika Forum Purnawirawan TNI meminta Gibran ini dimakzulkan. Nah, ternak-ternak Mulyono seperti ini memang tidak boleh dibiarkan dan ini harus dikasih pelajaran supaya diproses hukum. Nah, sampai netizen ya memposting akun yang menghina Pak Tri Sutrisno, yaitu akun TikTok yang bernama Arul S. Pengikutnya cukup lumayan 24.000. Dia menulis, mantan penyanyi dan mantan DKI, tapi aku bukan mantan rakyat Indonesia. Nah, ini adalah salah satu pendukung Gibran dan ternaknya Mulyono. Jadi menurut netizen ya berharap Puspen TNI, TNI Angkatan Darat dan Pen Kopassus ya jangan tinggal diam, cepat bergerak untuk menangkap orang ini ya. Karena ini tidak bisa dibiarkan. Karena mereka tidak bisa berargumentasi, akhirnya menyerang fisik Pak Tri Sutrisno, apalagi Pak Tri Sutrisno sudah sepuh sekali. Umar Hasibuan juga di akun
X-nya ya, memposting orang ini kurang ajar menghina fisik Pak Tri Sutrisno. Saya berharap video ini sampai kepada kedua anaknya Pak Tri yang sudah jenderal. Jadi jangan dipikir ya, Pak Tri ini sudah purnawirawan pensiun ya. Jadi sudah berakhir. Jadi mereka bisa ngata-ngatain, menghina. Dia nggak tahu kalau anaknya itu sudah jadi jenderal 2 lagi. Ada Majen TNI Kunto Arif Wibowo dan Irjen Polri Firman Sendiabudi. Biar dia nangis terjengkang ya. Mungkin setelah tahu anaknya jenderal sudah ketar-ketir, akhirnya minta maaf. Memang harus ditangkap, tidak boleh berhenti ya. Jadi biar Ternak Mulyono dan pendukung Gibran itu bisa rasakan ya akibat perbuatannya. Nah, sampai netizen juga yang mempertanyakan kemana jiwa korsa kalian, Puspen TNI, Pengkopassus TNI Angkatan Darat. Masa mantan jenderal ini dan mantan wakil presiden Tri Sutrisno dihina, direndahkan oleh akun TikTok Arul S85. Kalian diam saja. Netizen mempertanyakan itu. Jiwa korsa TNI. Kita tahu ya jiwa korsa TNI. Kalau salah satu dari mereka dihina, masa mereka diam? Pasti mereka pun ya akan tergerak hatinya untuk menangkap orang ini. Presiden ngurusi ekonomi. Wakil presiden ngurusi bidang lain. Tidak ada pembagian seperti presiden itu memimpin eksekutif pemerintah utuh. Wakil presiden membantu presiden. Jadi, in case nanti presiden ini berhalangan, sakit atau mati, Bapresnya tampil sudah, karena sudah mengawasi semuanya. Jadi tidak benar kalau sekarang presiden bagian A, Bapres bagian B, keliru itu. Ya. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini, sesama warga besar TNI, tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu. Kalau enggak, ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan, doa kita semua seperti itu, yakin mau dari darat laut udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, andai kata amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Berhalangan tetap. Rasanya ya. Gitulah. Ya. Halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah, iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan kan. Kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya ke politik gitu ya. kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Anda tertarik kan. Kalau itu tuh jual martabak, jual pisang goreng. Gitu. Ya. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan. Nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo gitu. Alasan Tri Sutrisno dan ratusan jenderal purnawirawan prajurit TNI minta Wapres Gibran diganti. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno bersama ratusan purnawirawan prajurit TNI yang berada di bawah Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti. Tri Sutrisno yang pernah menjadi Wapres di zaman Soeharto ini bersama ratusan purnawirawan TNI meminta agar putra sulung Presiden ke-7 RI, Prabowo Subianto diganti. Mereka beralasan Wapres Gibran harus diganti karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mereka sepakat mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme MPR, karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau adili Jokowi makzulkan Gibran, saya mau tanda tangan. Malah, oh ada yang begitu bang? Jenderal bintang 4 itu. Artinya menurut saya ini akan jadi snowball. Dukungannya akan menjadi Wapres. Saya geleng-geleng kepala. Jadi menurut Pak Tri, ada 6 orang. Prabowo dengan Gibran. Prabowo-nya nggak ada masalah. Anies dengan Caimin nggak ada masalah. Kemudian Ganjar dengan Mahfud nggak ada masalah. Yang dia masalahkan Gibran ini. Artinya siapapun yang menang nggak ada masalah gitu kan. Ini kontestasi. Orang-orang ini sudah melalui proses panjang semuanya. Tapi yang ini nggak bisa. Jadi ini menurut saya nggak ada kenegarawanan di Jokowi di situ. Kaget juga saya.
bahas seperti itu. Nah, Ini belum menyambung ini yang tuntutan 300 jenderal itu. Ini masih di rumahnya nih, rumah beliau ini. makanya nggak ada itu. Dan dia belum nggak bahas ke Pada saat Bang saya Ginting. ngobrol nggak ada, Belum bahas ada itu nggak cerita-cerita. ada. Dan Bang Ginting nggak tahu itu kan? Nggak tahu sama sekali. Itu kita bikin penasaran ya. Habis dia dari sana tiba-tiba Iya, tiba itu kan tanggal 9 ya. Kemudian mereka mau buat pertemuan itu kan tanggal 17. Artinya persis 1 pekan setelah saya bertemu kan. Nah, itu rupanya sebelum Lebaran mereka sudah bertemu sama Pak Tri. Jadi prosesnya itu sejak awal Februari. Purnawirawan. Jadi kan ada 103 jenderal angkatan darat, ya kan? Kemudian 75 laksamana angkatan laut, ya kan? Dan juga sekitar 67 marskal angkatan udara. Berarti yang laksamana kan juga termasuk jenderal marinir kan? Karena marinir pakai pangkatan sama angkatan darat, jenderal plus 91 kolonel. Berarti kan hitungannya 200-an perwira tinggi plus 91 kolonel kan? tapi ini Pak Patri nggak cerita kan ini soal waktu. Nggak cerita sama sekali. Oh, oke. Nggak sama sekali, saya nggak ngomongin itu. Tapi begitu deklarasi, kaget ada nama Patri. Tapi begitu ngelihat poin-poinnya, kok sama ini poinnya kan? Itu kan yang saya baca itu kan ada 8 poin nih. Ini coba deh. Oke, ini kita dalami ya. Oke. Nih ya. Ini ada 8 nih. Ini menarik nih. Pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI. Ini poin pertama, nomor 1. Kembali ke UUD 45. Halo, apa kabar para netizen di seluruh Indonesia? Ketemu lagi dengan saya, Insinyur Romi HS. Ya, kali ini saya akan menyampaikan sebuah berita yang sangat mengejutkan saat ini, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno memotorin 103 jenderal terdiri dari 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Wow, ada apa? Ya, mereka mengeluarkan 8 tuntutan terhadap negara ini. Terlepas diterima atau tidak, ini akan merubah arah bangsa. Mereka terdiri dari jenderal-jenderal yang sudah bersumbangsi terhadap negara ini. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Ada lagi Jenderal Fahrul Razi. Ada lagi Laksamana Slamet Subianto. Ada lagi Marsekal Hanafi Asnan. Wow, ini kita tahu orang-orang ini bukanlah orang yang sembarangan. Ya, turun gunungnya mereka ini sangat mengejutkan bagi kita. Ya, dan masih banyak orang-orang penting lainnya di sini. Kenapa baru sekarang? Ini bukan sekadar reuni makan-makan. Ya, ini juga bukan kebetulan. Ini panggilan bela bangsa yang ada di tubuh mereka. 8 tuntutan mereka antara lain. Yang pertama, Indonesia dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 versi aslinya tanpa revisi-revisi yang terkesan menyesatkan. Yang kedua, mendukung program Prabowo, ya, selaku Presiden Indonesia yang terpilih sekarang, kecuali pemindahan ibu kota negara atau IKN. Yang ketiga, memberhentikan proyek-proyek strategi nasional seperti PIK 2 dan Rempang yang sangat menguntungkan para oligarki dalam hal ini. Yang keempat, memulangkan tenaga kerja asing ya ke negara mereka masing-masing. Ini mengancam ekonomi dan kedaulatan bangsa. Yang kelima, penertiban tambang ya, merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Semua kekayaan alam itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang keenam, desakan reshuffle para menteri yang terindikasi korupsi. Ya. Yang ketujuh, memutuskan hubungan aparatur negara yang masih punya hubungan
dengan kepemimpinan lama. Total putuskan hubungan dengan Jokowi. 8. Menggantikan Gibran selaku wakil presiden saat ini. Tentu dinyatakan tidak patut dan sudah melanggar konstitusi. Jika Prabowo mengabaikan tuntutan para jenderal ini, tentu ini menjadi konsekuensi yang sangat besar dalam pemerintahan. Ini tidak hanya soal legitimasi kekuasaan kepemimpinan Prabowo saat ini, tetapi ini soal stabilitas politik di negeri ini. Menyangkut poin ke-8 dari tuntutan para jenderal, menurunkan Gibran selaku wapres. Tentu ini soal kepatutan. Ini bukan soal kebencian terhadap seseorang. Dan ini juga bukan kepentingan politik semata. Mari kita berpikir secara normal dan rasional. Lupakan soal kepentingan-kepentingan pribadi. Pertanyaannya, lupakah kita dengan wakil presiden sebelum-sebelumnya? Ya, kita lihat Bung Hatta, Adam Malik, Sudarmono, ya, Habibie, Megawati, Tri Sutrisno, ya, Hamzahas, Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, ya. Mereka yang memang disediakan karena kualifikasinya. Mereka orang yang sangat terdedikasi, orang yang sangat berkredibilitas tinggi. Maaf, kalau kita boleh jujur saudara-saudaraku, ya, kalau kita boleh jujur, pantaskah Gibran menjadi wakil presiden Anda? Kita tidak membenci seseorang, tetapi dilihat dari kepantasan dan kepatutan. Jelas semua ini syarat dari kepemaksaan, ya, syarat dengan settingan kekuasaan. Pantaskah negara ini dipimpin oleh orang-orang yang terpilih seperti itu? Oke, terakhir dari kita. Sekarang terpulang kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, sudikah kita dipimpin oleh orang-orang seperti sekarang ini? Ya, tanpa memikirkan politik, tanpa memikirkan kepentingan pribadi, tanpa memikirkan kepentingan golongan, ya, pentingkan bagaimana bangsa ini ke depan. Ya. Untuk para penjilat, Anda tidak perlu menjawab. Tetapi untuk para pecinta negeri ini, tetaplah berjuang. Salam bela bangsa dari Medan.